Siapkan pikiran kita, kita akan memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Mari saudara, saya jemput untuk bangkit berdiri. Marilah kita datang dalam hadirat Tuhan Yesus. Marilah kita meninggikan Dia. Pujikan dengan pujian kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus.
ada sampai saat hari ini Yesus. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Haleluya Yesus, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Bapak, terima kasih Yesus. Saya mohon dengan kasih Kristus, Ibu Natalia berdoa buat ibadah di sore yang indah ini. Terima kasih. Amin, puji nama Tuhan. Semua saudara boleh kembali, silahkan duduk. Ya, saya mau sapa dulu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh diberkati Tuhan pada saat hari ini. Seberapa kita yang ada, kita boleh ada di tempat ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Puji nama Tuhan, kita angkat satu pujian dengan pujian besar dan perkasa Allah kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya Yesus. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panji-Mu dan suara-Mu, puji Sang
saudara boleh bangkit berdiri. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pajimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah pajimu dan suaramu, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Ku cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku jatuh cinta padanya karena Dia selalu mencintai kita, karena Dia selalu mengasihi kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tetap kita akan bangkit berdiri. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam dalam hati kita, menjadi kekuatan buat kita sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kita pujikan dengan pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Katakan ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus
katakan ya Aba Bapa. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saya mohon dengan kasih Kristus, Ibu Imah berdoa buat firman Allah di saat yang indah ini. Puji nama Tuhan, Shalom. Oleh karena kasih kemurahan Tuhan, saudara dan saya sampai hari ini ada, oleh karena kebaikan Tuhan, dan saya hari ini boleh kembali dipertemukan oleh karena kasih Tuhan. Dan saat sore hari ini mari kita belajar kebenaran firman Tuhan, Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Kitab Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Roma pasal 11 ayat 36. Sudah ketemu, saya jemput kembali berdiri dalam hadirat Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan ini, hitungan ketiga. Roma pasal 11 ayat yang ke-36. Ketemu semuanya. Roma pasal yang ke-11 ayat 36, hitungan ketiga mulai 2, 3. Sebab segala sesuatu ada dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara.
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya percaya saudara yang hadir pada sore hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang yang gak percaya kepada Tuhan Yesus yang sore hari ini hadir, yang boleh saya tahu? Tidak ada. Tentunya semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, selama saudara percaya, selama saudara pengiringan saudara di dalam Yesus Kristus, saudara, tentu saudara mengalami yang namanya lika-liku kehidupan, ya, pasang surut kehidupan saudara, ya. Sebagai orang percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, seringkali kita tidak menampik bahwa kehidupan yang kita jalani itu tidak mengenakan. Ada pergumulan-pergumulan hidup yang berat, ya, dan belum ada jalan keluar dan solusi yang didapat. Tapi ada kala kita mengalami situasi dan kondisi yang sebaliknya. Ya. Situasi di mana kita merasa apa yang ada pada kita sekarang ini adalah hasil kerja keras. Apa yang kita terima, apa yang kita dapat, kita merasa bahwa ini adalah hasil kerja keras saya. Seringkali saya menjumpai sebuah komentar bahwa apa yang saya dapat ini hasil kerja keras saya. Hasil kami memeras keringat. Hasil kami, ya, dengan berbagai daya, keahlian, ya, sehingga kesuksesan dan keberhasilan yang didapat ini adalah karena ketekunan kami, karena usaha kami, ya. Kami punya prestasi yang baik, yang mentereng, ya, karena saya sudah bekerja, belajar dengan keras dan sebagainya. Semua tentang diri kita, semua tentang kemampuan dan kekuatan kita. Sering hal itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Seringkali kita menganggap bahwa posisi yang kita alami hari ini, saudara yang menikmati hari ini, ya, tidak salah. Saya bilang tidak salah komentar itu, karena memang orang yang bekerja keras akan menghasilkan sesuatu hal yang baik. Ya. Orang yang belajar dengan keras, dengan tekun akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena usaha itu, proses usaha itu tidak mengkhianati hasil. Itu juga baik, bagus. Tetapi cenderung kita tidak menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Yang terjadi di hidup kita sampai hari ini, mungkin berapa tahun yang lalu, ya, kita harus, ya, pindah-pindah dari satu rumah ke rumah, ya, kontraktor, ya, kontrak sana kontrak sini, ya, menjadi seorang kontraktor, ya. Tapi hari ini mungkin kita mempunyai rumah yang besar, ya, rumah yang bagus, ya. Dulu kita mungkin pakai sepeda kludik, sekarang kita punya sepeda mobil dan sebagainya. Kita merasa bahwa semua itu adalah hasil kerja keras kita. Kita lupa bahwa ada satu sosok, ya, yang berkuasa, yang mengendalikan hidup kita. Di balik semuanya itu, firman Tuhan dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Bisa dikatakan apa yang saudara nikmati hari ini, apa yang kau miliki hari ini, apa yang terjadi dalam hidupmu hari ini,
Firman Tuhan katakan segala sesuatu adalah dari Dia. Dia di huruf besar, segala sesuatu adalah dari Tuhan. Segala sesuatu adalah dari Yesus. Sebaliknya ketika orang-orang percaya mengalami ujian, mengalami pencobaan, hidup di dalam kesusahan, saya katakan, dan hal yang sangat baik, engkau adalah harus lari kepada Tuhan. Engkau harus dekat kepada Tuhan. Hal yang sangat baik, hal yang sangat dianjurkan sebagai hamba Tuhan ketika mengalami kesulitan, kesusahan, lari kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, berteriak kepada Tuhan. Tapi kadangkala saat semua sudah berlalu, saat kondisi sudah nyaman, saat kondisi sudah aman, apa yang saya peroleh ini karena saya punya kekuatan, saya punya keahlian, saya punya kemampuan, sehingga saya saat hari ini sukses, saat hari ini saya berhasil, saat hari ini saya menikmati apa yang menjadi kerja keras saya kemarin. Lupa. Manusiawi sekali saudara. Ya. Lupa. Begitu setianya ketika ya, begitu aktifnya saya sangat menganjurkan dan harus itu sebagai orang percaya. Tapi kadangkala kalau segala sesuatunya sudah nyaman, ya kita lupa ada satu oknum yang membuat kita hari ini ada sebagaimana saudara ada. Kita harus menyadari saudara, apa yang menjadi pusat kehidupan kita sampai hari ini. Apa yang menjadi pusat kehidupan kita akan menentukan seperti apa hidup kita. Apa yang menjadi pusat kehidupan kita akan menentukan seperti apa hidup kita, saudara. Tata surya ini saudara, ya, planet-planet yang ada di tata surya ini punya pusat yang namanya matahari sebagai pusat tata surya. Sehingga planet-planet yang ada di ya angkasa sana termasuk bumi, ya, apa kata matahari? Sebagai pusat tata surya. Di negara ini saudara, ya, negara Indonesia yang kita cintai ini punya pusat pemerintahan, punya pusat perekonomian, pusat usaha bisnis, yaitu ibu kota negara, Jakarta. Masih Jakarta ya, belum IKN ya, belum Nusantara ya. Jakarta, pusat dari pemerintahan, usaha. Bagaimana sekarang hidup kita? Apa pusat kehidupan orang percaya saat ini, saudara? Untuk mengetahuinya, pusat kehidupan saudara dan saya yang paling gampang adalah apa yang sering kita pikirkan, apa yang mendorong kita dalam menjalani hidup ini. Apa yang sering kita pikirkan, apa yang hari ini kita pikirkan, apa yang mendorong kita
di dalam menjalani kehidupan ini, itulah pusat kehidupan kita. Sekarang pertanyaannya, apa itu yang kita pikirkan hari ini? Apa yang mendorong kita untuk menjalani hidup ini? Saudara sendiri yang tahu. Apa yang saudara pikirkan hari ini? Saudara memikirkan uang, itulah pusat kehidupan saudara. Saat saudara memikirkan pekerjaan, itulah pusat kehidupan saudara. Yang mendorong kehidupan saudara apa? Kesuksesan. Ya, sehingga dipikirkan saudara sukses ditempuh dengan apa? Kerja keras, dan kerja keras. Itulah yang menjadi pusat kehidupan saudara. Apa yang saudara pikirkan? Anak, keluarga yang mendorong saudara untuk menjalani hidup. Ya, saya hidup ini karena ada anak yang harus, istri, keluarga. Itulah yang menjadi pusat kehidupan saudara. Gampang untuk mengetahui pusat kehidupan saudara. Apa kata firman Tuhan? Kita mau belajar apa yang menjadi pusat kehidupan kita, yang akan menentukan seperti apa kita hidup hari-hari ini. Di hari-hari yang saudara jalani. Uang, pekerjaan, status sosial, jabatan. Ataukah Tuhan Yesus yang menjadi pusat kehidupan saudara? Ataukah Tuhan Yesus yang menjadi pusat kehidupan saudara? Kita tentu tahu Matius 6 ayat 33. Mungkin saudara sambil tidur pun saudara tahu ayat ini. Mohon maaf, saudara lagi ke belakang pun saudara tahu ketika ada yang berteriak. Matius 6 ayat 33. Ya, mungkin di kamar kecil saudara akan teriak, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tahu, saudara sambil tidur pun saudara di PCI. Ya. Coba nantilah ya waktu tidur, suami saudara tidur, bisik Matius 6 ayat 33. Saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara bangun pagi mungkin, bisikkan itu Matius 6 ayat 3, pasti tahu. Karena ayat ini ayat sangat familiar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah dan kebenaran. Kita tahu ayat itu, mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Apa itu kerajaan Allah? Apa itu kebenaran? Yesus. Tapi kenyataannya orang-orang percaya. Kenyataannya di dalam pikiran kita, di dalam hidup kita. Yesus itu hanya buat tambal butuh saat kita susah. Yang namanya Yesus hanya untuk tambal butuh saat kita sakit. Yesus hanya untuk tambal butuh saat pergumulan-pergumulan yang tidak dapat dijawab dan belum mendapatkan jalan keluar. Baik, menurut saya gak apa-apa daripada saudara pergi ke tempat yang lain, pergi ke nama yang lain selain Yesus. It's okay buat saya. Tuh, ya gak apa-apa. Daripada saudara pergi ke orang seberang yang katanya pinter, padahal sama makan nasinya sama saudara. Ya, daripada saudara pergi ke orang pinter
yang disuruh minum habis diludahi, saudara minum. Ya, untung nggak kena TBC, saudara ya. Ya. Saya pernah mengantar teman saya, saudara. Saya nggak tahu diantar karena sakit. Ya waktu saya kerja, ya, ya di daerah mau ke daerah Dawar sana. Saya nggak tahu, saudara, karena sakit gitu. Pak, aku sakit. Oh ya, apa dia bisa dibantu ketika di kantor? Tolong antar saya, Pak, untuk terapi katanya. Loh, ayo ke rumah sakit. Enggak, Pak. Saya ini terapi tradisional. Saya kira dipijit atau di apa gitu, saudara. Masuk halaman rumahnya itu saya kaget. Kok ya biasa gitu. Kok bau gitu loh. Ya. Kok bau? Nyata ketika masuk gitu saya lihat ruang tamunya, waduh. Ya, kok kayak gini gitu. Ternyata benar, saudara, ketika ya keluar, saudara. Weh, saya langsung pegang tangannya dan dicun tangannya, terus dipanggil, "Bah, mohon maaf ya. Bah, lu panggil Mbah ya. Saya salaman biasa, saudara. Itu saya berdoa, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Itu udah ngambil ritual, saudara. Ngambil, sudah bawa, saudara, aku ada air mineral, bawalah ke belakang, saudara. Wah, saya pikirin, ini pasti ya didoakan mungkin, saudara. Kecurigaan saya benar lagi, ya ternyata airnya itu berkurang. Airnya yang dibawa itu berkurang, gitu. Terus saya diminta, bawa air. Oh enggak bawa air, saya enggak bawa air. Terima kasih Pak, minum. Enggak, saya enggak mau apa yang disuguhkan, mohon maaf, saya enggak, bukan tidak menghormati gitu ya. Oh terima kasih Pak, saya sudah tadi, saya sudah. Ceritanya saya cuma batin aja, loh tadi penuh, sekarang berkurang, saudara ya, mungkin persikatan ya. Ya. Lebih baik saudara lari kepada Tuhan, meskipun Tuhan Yesus itu dibuat tambal butuh. Pernah saudara merasa dibuat tambal butuh? Tahu ya tambal butuh ya, Pak Siregar, tahu ya tambal butuh ya? Apa bahasa Medannya, apa bahasa kerennya? Tambal butuh. Pokoknya butuh deko Pak, ya hidungnya kelihatan, batang hidungnya kelihatan. Kalau enggak butuh, ya ketemu di jalan di sopai puji Tuhan. Itu saudara ya, tambal butuh, tahu ya? Nek butuh notok teko, metungul, tunyu itu saudara. Tapi nek gak butuh saudara, jingitan saudara ya. Kadang-kadang tidak dipungkiri, ya itu terjadi. Padahal kalau kita tahu saudara, ya segala sesuatu adalah dari Dia. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Segala sesuatu ini apa yang ada di hidup ini saudara, kehidupan saudara, ya ada apa di dalam hidup saudara? Hidup ini saudara, saudara yang hidup bernafas, saudara yang bernafas, saudara mempunyai panca indera, ya saudara yang bernafas, saudara mempunyai tangan, kaki, mata, ya kepala dan sebagainya, saudara. Firman Tuhan katakan segala sesuatu ini adalah dari Dia. Sesuatu yang ada di hidup kita, ada mata, kaki, kepala, seluruh organ tubuh ini saudara, ada semuanya dari Tuhan. Dan ini adalah modal yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan aktivitas yang kita jalani, yaitu tubuh ini. Ya, maka kita harus menyadari bahwa hidup ini, tubuh ini adalah milik Tuhan yang diberikan anugerah untuk kita melakukan aktivitas, dan kita harus mengembalikannya untuk Tuhan karena ini dari Tuhan. Pekerjaan, karir, keluarga,
apapun itu saudara, itu Tuhan yang mempercayakan. Apa yang saudara nikmati hari ini itu adalah kepercayaan dari Tuhan dan pemberian Tuhan. Maka saudara sudah mengembalikan itu untuk Tuhan. Kisah pasal 17 ayat 28. Jemaat taruhan sudah beberapa minggu yang lalu kami kupas ayat ini. Berdoa Tuhan kasih sesuatu yang lain yang hari ini Tuhan pertajam itu. Kisah pasal 17 ayat 28. Bapak Siombing bisa membacakan kisah pasal 17 ayat 28 bagian A. Kisah 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 17 ayat 28 ada di layar, Pak. Bisa dibaca di layar saja. Agar bisa bantu saya. Roma pasal 14 ayat yang ke-7 dan 8. Kisah 17 ayat 28. Kita hidup, kita ada, kita bergerak. Saudara harus menyadari, firman ini bukan untuk saudara. Firman ini saya sampaikan pertama-tama adalah untuk saya. Saya mendapatkan berkat firman Tuhan ini dan saya tulis. Saya mendapatkan berkat firman Tuhan ini beberapa bulan yang lalu. Ya. Jika kemarin Bapak Gembala menyampaikan besok pelayanan sampaikan firman Tuhan, saya berdoa. Ya, dan firman ini sebagian saya sampaikan di jemaat itu Mapel. Dan kita hidup ini karena kita ada ini karena Tuhan. Di hari ini saudara, di
Yesus itu adalah pusat kehidupan kita. Firman Tuhan dikatakan sebab jika kita hidup, ya, kita hidup itu karena Tuhan. Kita bergerak sebab di dalam Dia, di dalam Yesus kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kisah Rasul 17:28, sebab di dalam Yesus kita hidup, kita bergerak, kita ada. Kalau hari ini saudara ada sejauh ini, kalau saudara sampai hari ini saudara bisa bergerak, itu karena Tuhan. Karena Tuhan. Ya, saudara bisa menikmati kehidupan ini. Saudara menikmati anugerah yang Tuhan berikan hari ini. Itu karena Tuhan. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup ini untuk Tuhan. Jadi hidup ini saudara miliknya Tuhan. Hidup ini saudara, orang-orang yang percaya harus memusatkan hidupnya untuk Tuhan. Terus gimana pekerjaan, keluarga, yang karir, sekolah. Itu yang Tuhan percayakan. Dan itu kita persembahkan untuk Tuhan. Karena orang yang berfokus hidupnya kepada Tuhan, Matius 6 ayat 33 dikatakan di sana, dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia bukan mencari dirinya sendiri, bukan mencari kesenangan dia sendiri, tetapi mencari apa yang menjadi kesenangannya Sang Pencipta. Tuhan ciptakan saya dan saudara, ada satu tujuan yang luar biasa yang Tuhan tetapkan. Kita diciptakan untuk menjadi kesenangannya Tuhan. Jadi fokus hidup kita adalah Tuhan. Karena orang yang berfokus hidupnya kepada Tuhan, dia mencari kerajaan Allah. Dia mencari kebenarannya, bukan mencari tambahannya. Karena tambahannya itu adalah bonus dari Tuhan. Kali-kali saya bilang itu bonus dari Tuhan. Saya mendapatkan ini dari teman saudara. Saya diingatkan ketika saya bercakap-cakap dengan teman. Firman ini pertama-tama bukan untuk saudara, tapi untuk saya. Saya belajar. Saya diingatkan kembali bagaimana fokus hidup saya. Sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani, siapa yang harus saya layani? Tuhan. Tuhan mempercayakan kawanan-kawanan domba yang harus saya layani. Tuhan yang menjadi pusat. Ada kala saudara, ya kita sering kali lupa. Fokus kita tidak ke Tuhan lagi, tapi fokus kita kepada diri kita sendiri. Kita tidak mencari kerajaan dan kebenarannya. Orang yang menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya akan selalu ingin dekat dengan Tuhan, erat dalam Tuhan. Yang dicari kerajaan Allah dan kebenarannya, tidak ada yang lain. Sehingga ketika dia mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang kedua, orang yang berfokusnya hidupnya kepada Tuhan, maka orang itu akan mempersembahkan hidupnya ini untuk Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu persembahkan tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Hari ini saudara melakukan ibadah, ya. Saudara berfokus hidup saudara kepada Tuhan, bukan yang lain. Karena ada pilihan hari ini saudara
kungku-kungku di rumah. Saudara bisa lihat telenovela, sinetron di rumah. Tapi hari ini saudara ada di tempat ini. Jadi saudara memfokuskan hidup saudara untuk Tuhan. Saudara bisa saja jalan-jalan sore hari ini menikmati sore. Ya, menikmati senja. Tapi sore hari saat saudara duduk di hadapan Tuhan. Ya. Hidup saudara, saudara fokuskan kepada Tuhan. Saudara mencari kerajaan Allah, saudara mencari kebenarannya. Selanjutnya saudara yang mencari kerajaan Allah dan kebenaran hidup berfokus kepada Tuhan. Saudara mempersembahkan tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Kadang-kala kita melakukan ibadah, tapi ibadah kita enggak sejati. Ya, karena apa? Karena kita tidak bisa memberikan hidup. Ini persembahan yang sangat berat, saudara. Orang yang fokus kepada Tuhan itu, orang itu suka memberi. Suka memberi. Saudara, memberi uang barang, itu hal yang gampang. Karena saudara punya, saudara bisa membeli, memberi. Apakah saudara bisa mempersembahkan hidup kita? Saudara bisa mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah saudara kita bisa? Ini saya bilang ini berat. Kenapa saudara? Ya, ada kala saudara datang ke sini, saudara meninggalkan. Fokus saudara mulai bergeser. Karena ketika saudara datang ke dalam rumah Tuhan, saudara cuma absen tok, koyo orang kerja, kayak sekolah absen. Ini yang terjadi. Yang lebih memprihatinkan saat saudara punya tetangga orang yang berbeda keyakinan. Lupa biasanya sampean rebuan kok saiki kok ono di omah. Tungkan aku daripada koyo ngono. Saya berangkat saudara. Saya mau katakan Roh Kudus Tuhan pakai dia untuk mengingatkan kita. Untuk kita datang saat sore hari ini ada di hadapan Tuhan. Ya. Tetangga saudara mungkin yang belum kenal Tuhan atau teman saudara, lo iki dino minggu, kowe gak mingguan, kamu gak ke gereja karena hari ini hari Minggu. Sungkan aku tak budal ke gereja. Fokus kita bergeser. Saya mau katakan kalau ada itu saudara, Roh Kudus Tuhan pakai orang itu untuk membawa kita, untuk mengingatkan kita, hidup kita, fokus kita kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Orang yang fokusnya hidupnya kepada Tuhan, orang itu suka memberi, mempersembahkan hidup. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Orang yang hidupnya memfokuskan diri kepada Tuhan. Dia mengikut Yesus sepenuhnya. Kisah ini ditulis oleh Injil secara konsisten. Bagaimana orang yang fokus hidupnya kepada Tuhan. Dia mengikut Tuhan. Dia mengikut Tuhan sepenuh hati, segenap jiwa. Ini kisah di mana Yesus adakan perjalanan. Ada orang yang mau mengikuti Yesus kemana Yesus pergi. Tuhan Yesus katakan, kalau mau mengikuti Yesus, jangan menoleh ke belakang. Seperti seorang pembajak yang membajak sawahnya. Ada banyak orang yang punya sawah, ya sudah di sawah. Saudara lihat orang di sawah membajak sawah, dia enggak menoleh ke belakang, tapi dia fokus ke depan. Kalau menoleh
ke belakang, ajur yang diperujul saudara. Ya, tanahnya nggak karuan, galeng-galengannya nggak karu-karuan. Dia nggak menoleh ke belakang, tapi dia fokus kepada Tuhan. Katakan kalau dia menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Seringkali saudara, kita sering menoleh ke belakang. Apa yang ada di belakang kita? Masa lalu kita. Apa yang di belakang? Sakit hati kita, kekecewaan kita. Orang yang berfokus kepada Tuhan, dia tidak melihat ke belakang, melihat ke depan. Beberapa hari yang lalu saya teman kampus telepon saya, saudara, karena nggak direken sama gembalanya. Dia tanya tentang sesuatu hal, nggak direken. Dan dia tanya, ada waktu? Oh ya boleh. Nanti ketika di rumah, ini lagi di jalan. Di rumah, ya kurang lebih 1 jam bercerita, dibukakan firman Tuhan. Ya, dia bercerita, aku tanya ini berapa hari nggak direken sama gembalaku. Saya katakan, hormati awakmu. Nggak, biasa saja, karena gembala saya sibuk. Ya, biasa saja. Nanti kalau ketemu di gereja ya pasti akan dijawab. Tapi saya butuh, ya berapa hari ini mendesak. Kadangkala, saudara, kita melihat Yesus, kalau kita fokus hidup kita kepada Yesus, kita nggak boleh lihat ke belakang, lihat ke depan. Depan, apa yang ada di depan kita, saudara? Fokus hidup kita harus kepada. Kalau kita lihat ke belakang, kita lihat kita disakiti, kita dikecewakan, kita dihina, ya kita dicaci maki. Itu membuat saudara tidak maju. Itu akan membuat saudara akan kembali ke belakang. Itu akan membuat saudara mundur ke belakang. Dan memberatkan langkah kaki saudara untuk maju ke depan. Terus menghadapi kenyataan hidup, menjalani hidup, mendapatkan anugerah Tuhan. Itu harus ada di depan, bukan di belakang. Orang yang berfokus kepada Tuhan, mengikut Tuhan, mengutamakan Yesus di atas segala-galanya. Itu orang yang berfokus kepada Tuhan. Menjadikan Yesus pusat kehidupan. Sehingga tidak akan terkecewakan. Sehingga tidak ada sakit hati. Sehingga tidak ada satu hal yang tidak mengenakan di dalam hati. Berapa banyak orang-orang percaya yang terkecewakan. Jadikan Yesus sebagai pusat hidup. Kenapa kecewa, saudara? Mengecilkan Yesus. Kecewa. Masuk dalam kepanitiaan. Kecewa. Tidak dianggap. Kecewa. Karena banyak hal. Karena tidak menjadikan pusat. Kita lupa. Beberapa waktu yang lalu seorang remaja datang dan bilang kepada saya, kita ini yang datang itu aja. Remaja yang datang itu aja, bisa dihitung dengan jari, Om. Saya jawab, remaja yang datang boleh itu aja dan bisa dihitung dengan jari.
Tapi saya punya Tuhan yang berkuasa, yang gak bisa dihitung dengan jari-jari, dan kuasanya tidak itu saja. Seringkali kita lemah kalau kita melihat itu saja. Ya. Buat saya bertahan hari ini dalam pengetaruan. Saya bukan berapa jumlah, berapapun yang hadir, pernah 2, pernah 1, berfokus kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Saya nggak berfokus kepada omongan orang. Saya nggak berfokus kepada hal-hal yang membuat saya lemah. Saya bilang sama belajar ini. Berapa minggu, berapa bulan lalu saya bilang sama istri saya. Cerita kepada istri saya. Dan tengah malam anak-anak tidur kami bercerita. Lalu bilang, berharap sama Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti. Ketika saya diingatkan dan saya diteguhkan, iman ini pertama buat saya, bukan buat saya. Saya ingatkan, saya kembali fokus pelayanan saya kepada Tuhan, fokus hidup saya kepada Tuhan. Dan seringkali ada iman pura media yang biasanya mendukung kami di sini. Kalau fokus saya bukan Tuhan, saudara, saya tuh diminta, ada satu persekutuan di Surabaya, saya melayani dan full, tak apa sampai untuk melayani. Hamba Tuhan ini dipercaya karena sampai cocok, saya rasa. Saya bilang, saya berdoa dulu. Saya berdoa. Ada jadwal-jadwal yang saya tidak bisa. Ketika saya menyampaikan itu, ada yang mendapuk saya. Bisa di schedule ulang, bisa di jadwal ulang. Saudara, bilang kan, bahaya, bukan orang biasa. Usaha. Saya tidak mengecilkan jemaat yang di Tumapel, tapi jemaat yang di Tumapel adalah jemaat yang luar biasa. Saya memilih panggilan saya sebagai gembala. Berapa minggu yang lalu saya diminta, ada teman hamba Tuhan, buat jadwalnya Jumat, Sabtu, Minggu. Pak, belakang iki ono Pak, kondisikan duitnya. Saya dan saudara tidak munafik butuh uang, betul kan? Tidak munafik butuh uang. Saudara, uang membuat indah dunia ini, katanya gitu. Kenapa saudara? Saudara beli nasi pakai daun ini nggak bisa, pakai uang toh. Kan segala. Saya langsung putusi. Saya sebagai gembala, saya berusaha untuk tidak meninggalkan pelayan. Meskipun istri saya, hati saya, roh ada dalam hidup saya, gerakan. Jangan. Saya kepada Tuhan. Di sisi lain, ketika saya itu, eman rek jane rek. Yo, saya bilang sama kamu, jane awak yo handle iko yo. Minggu mungkin saya bisa alasan. Kemarin saya ada di sini, Sabtu saya setting semuanya. Maaf, saya belajar. Firman ini, saudara, pertama-tama untuk saya. Postingan WA saya itu yang saya alami indah.
Saya memutuskan, ya, Tuhan, sama-sama pelayan. Putuskan. Firman Tuhan. Ya. Mazmur 127. Kita buka bersama-sama. Mazmur pasal 27. Terakhir, ayat favoritnya orang-orang Kristen. Mazmur pasal 127. Kita ketemu saudara, mari kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Hitungan ke 2, 3. Mazmur pasal 127. Ada di Alkitab aja saudara ya. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang berkota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2, 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepadamu yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, saya seringkali bercanda sama istri saya. Beberapa waktu lalu saya ke Malang, ya, saya melayani, ya, kaki saya sampai melentes, bengkak, saudara, melanjeri, saudara tahu yang melanjeri ya, ada di sakangan itu kalau orang gemuk itu gitu, kalau terlalu banyak berdiri dan berlari sana. Ya. Tiba-tiba ada seorang cece, Kak, ini ada berkat. Senang saudara, kasih berkat ya. Wah, sampai rumah saudara saya buka. Dan weh, puji Tuhan. Itu kepengen tangan pendek baju warna putih karena belum punya ya. Weh, saya suruh pesenin dan pesenin saudara. Akhirnya, weh, Tuhan menjawab. Pakai saudara, pakai dulu. Kok bedetet ya, bedetet. Lihat lu, bobo iki, kayak ngopo-ngopo. Iki itu kelambine cewek, tak apa. Tak copot, tak uncal no saudara ndek istri saya. Mungkin lo berkatmu tiba saudara. Berkatnya istri saya. Tak perlu susah payah untuk mendapatkan berkat Tuhan. Ini bukan menjadikan saudara males loh ya, salah saudara. Tapi Tuhan punya 1.001 juta, tak terhingga cara untuk memberkati saudara dan saya. Asalkan hidup saudara mau berfokus kepada Tuhan. Karena orang yang berfokus kepada Tuhan, orang itu mencari kebenaran. Orang itu suka memberi persembahan, mempersembahkan. Saya nggak bicara soal ada ayatnya ini sebenarnya saudara, tapi Tuhan nggak bawa sana. Memberi hidup saudara sebelum saudara memberi uang saudara, hidup saudara dulu. Saudara beri kepada Tuhan. Kalau saudara sudah memberi hidup saudara, saya percaya rumah saudara pun untuk Tuhan saudara akan kasih. Kalau hidup saudara sudah saudara kasih kepada Tuhan. Tapi kalau hidup saudara belum saudara kasih kepada Tuhan, sak peser pun saudara akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Padahal Tuhan gak pernah hitung-hitungan pada saudara dan saya. Ya, saya setiap hari mengatakan kata-kata berkat saudara. Disangka-sangka berkat itu terus mengalir saudara dalam kehidupan keluarga kami. Ya, Yesus, Tuhan. Disangka-sangka saudara. Apa yang gak saya pikirkan, apa yang gak timbul di dalam hati. Ya. Saya semakin diteguhkan kemarin ketemu pertemuan di wilayah.
Kami hamba Tuhan diberkati. Saya bilang sama istri saya, lo mau diberkati Tuhan lebih lagi, lo harus memberi. Kalau kamu berhenti menabur, kamu akan juga berhenti menuai. Itu bisa dilakukan kalau saudara sudah memberikan hidup saudara fokus kepada Tuhan. Pemain musik, mari masuk ke depan. Haleluya. Sia-sia kalau bukan Tuhan. Sia-sia kalau bukan Tuhan. Saudara ada sebagaimana saudara ada. Rasul Paulus mengatakan, aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia Tuhan. Saudara ada sampai jauh ini. Apa yang saudara nikmati? Apa mungkin saudara kumpulkan hari-hari ini? Segala sesuatu dari Dia. Mari fokus hidup saudara hanya untuk Tuhan. Keluarga saudara untuk Tuhan. Pekerjaan saudara untuk Tuhan. Firman Tuhan katakan, apa yang kau lakukan kau kerjakan. Semua itu untuk Tuhan. Sehingga kemuliaan Tuhan terjadi dan dinyatakan. Saat kemuliaan Tuhan terjadi dan dinyatakan, saudara nggak perlu cari tambahannya. Semuanya itu diberikan, dipadatkan, digoncangkan, tumpah keluar. Nikmati berkat itu saudara. Saya menikmati berkat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus, yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama yang terutama, yang terutama di dalam, apa yang terutama dalam hidupmu saudara? Apa yang terutama dalam hidup? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, Yesus yang terutama. Mari saudara nikmati, percayai, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cintai, yes Lord, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau
kami berbicara, tapi Roh Kudus terus bekerja Bapa. Mau berdoa setiap jemaat yang punya komitmen untuk memfokuskan dirinya hidup di dalam Engkau, Engkau menjadi pusat, segala pusat hidup jemaatmu di tempat ini sore hari ini. Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Hari Tuhan, Engkau cilik setiap hati, setiap hidup jemaatmu di tempat ini Tuhan, yang mereka hanya memandang Engkau. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu. Hamba-Mu berdoa bagi yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu bertindak nama yang berkuasa. Yesus Kristus itu telah menyembuhkan engkau yang sakit sore hari ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap jemaat Tuhan, mereka yang punya komitmen untuk fokus hidupnya, jadikan Engkau pusat segala-galanya. Hari ini mereka mengalami kesusahan, persoalan, pergumulan. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa itu, Engkau hadir menolong, memberikan jalan keluar, berikan kemenangan demi kemenangan. Haleluya, muliakan Yesus. Haleluya, muliakan Yesus. Haleluya. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujikan sekali lagi. Bapak Panggabean masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ya. Ku ada sebab anugerahnya, ku ada karena kasih-Nya. Tuhan Yesus, ku berterima kasih sebab kasih rahmat. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih ya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Patut kami bersyukur, berterima kasih padamu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus yang telah memimpin ibadah kami dari awal hingga selesainya. Terima kasih buat penyataan diri melalui firman Allah. Kami mengakui dan sadari bahwa kami ada, kami hidup, kami bernapas. Ini karena Tuhan, sebab Tuhan, oleh Tuhan. Dan semua kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak satu pun yang kami banggakan dalam hidup ini, kami tinggikan kecuali Engkau Tuhan. Yang kami banggakan, yang kami tinggikan karena Engkau Allah yang memanggil kami, Allah yang setia dan menetapkan kami menjadi milik-Mu untuk hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, memeteraikan firman Allah dalam hidup ini. Dimanapun kami berada, kami boleh mengakui Tuhan yang memanggil kami, Tuhan yang setia, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Yang mengasihi Engkau, yang percayakan Engkau, Tuhan pasti pelihara kami, lindungi kami, berkati kami. Terima kasih Bapa, berkati yang ambil bagian dalam pelayanan, baik pimpin pujian, pemain musik, baik multimedia. Kami yakin janji Tuhan digenapi, upah telah tersedia dalam hidup mereka. Demikian pula sebagai kelengkapan ibadah akan memberikan persembahan, ajar kami memberi dengan kasih, sukacita, sukarela apa yang Tuhan
telah berikan dalam hidup kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami pulang ke tempat masing-masing, lindungi perjalanan kami sampai di rumah dengan selamat. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan sekarang pulanglah dengan Bapa berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai petang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati.